Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu salah satu rumahnya Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita rizki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, serta kemudahan menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan membahas tentang rizki yang terbaik. Rizki yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk hambanya. Yang pertama, makna rizki. Apa itu rizki? Rizki adalah apa yang ada di sisi Allah, yang akan diberikan kepada orang yang taat kepadanya. Rasulullah SAW pernah berpesan, fa'ajmilu fit talab, maka hendaklah kamu perbagus, berusaha sebaik-baiknya dalam mencari dan mendapatkan rizki, yaitu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dan dengan cara yang baik. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizki ayat lubahu bimaksiatillah. Jadi jangan sampai seseorang di antara kalian gara-gara rezekinya telat, gara-gara rezekinya seret, kemudian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Misalnya mencuri, korupsi, menipu dan sebagainya. Kenapa? Fa inallah, karena Allah Subhanahu wa taala la yunalu ma indahu, tidak akan diberikan rezeki yang ada padanya itu illa bi taatihi, kecuali dengan taat kepadanya. Jadi kalau ada orang yang maksiat kemudian dapat rezeki yang berlimpah, itu bukan anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah itu akan diberikan manakala orang taat beribadah kepadanya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, khudhu ma halla wada'u ma haruma, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa? Karena yang haram itu bukan rizki dari Allah. La yadfutaka ma qasima laka fa ajmil fi talab. Jadi tidak akan hilang, tidak akan luput darimu apa yang telah menjadi bagianmu, maka carilah rizki dengan baik. Jadi jangan takut kehilangan rizki, jangan takut tidak kebagian rizki. Kalau rizki itu buat kita, tidak akan kemana-mana. Kita cuma diperintahkan dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, cari dapatkan rezeki dengan cara yang baik. Karena baik ajal maupun rezeki itu sudah ditakar oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya,
Ini ada doa Ibrahim bin Adham. Apa doanya? Allahumma kilni man dzalla ya maksiatika. Allahumma kilni min dzulli maksiatika ila izzi taatika. Ya Allah, pindahkan aku dari kehinaan karena bermaksiat kepadamu kepada kemuliaan karena taat kepadamu. Ya. Jadi walaupun rezeki itu berlimpah, kalau didapat dengan cara maksiat, ya, akhirnya akan menghinakan orang itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tapi kemudian kalau rezeki itu didapat dengan ibadah, dengan taat kepada Allah, insya Allah Allah akan memuliakan orang itu dengan rezekinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian rezeki adalah kekayaan yang sudah dimakan, itu rezeki. Kalau belum dimakan itu namanya milik. Kalau sudah dimakan itu namanya rezeki. Selebihnya adalah sisa. Jadi apa yang dimakan sampai habis itu rezeki. Apa yang dipakai sampai rusak itu rezeki. Dan apa yang disedekahkan itu adalah rezeki. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Jadi anak Adam berkata, hartaku, hartaku, kekayaanku, kekayaanku. Qala ya. Wa hal laka ya ibnu Adam min malika ila ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Wahai Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, bukan milik kamu, bukan rezeki kamu, kecuali apa yang sudah kamu makan ya, sampai habis, atau apa yang kamu pakai sampai rusak, atau apa yang kamu sudah sedekahkan ya. Kemudian rezeki adalah yang dikuasakan atau diamanahkan, dititipkan, dipercayakan oleh Allah SWT kepada hambanya yang beriman. Agar apa? Agar sebagiannya diinfakkan di jalannya untuk dibalas dengan balasan yang sangat besar. Ya. Jadi sebagian rezeki itu, ya, itu diharuskan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka infakkan. Makanya kata Al Hasan Al Bisri, ya, dia berkata, rahimallahu mura'an, ya, iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa hajatihi. Allah akan merahmati seseorang yang berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan ya, dengan hemat, dengan ekonomis, dengan sederhana, tidak boros dan lain sebagainya. Kemudian menabungkan, menyimpan sisanya untuk menghadapi di mana dia mengalami kekurangan atau kebutuhan. Ya. Dalam surat Al-Hadid dijelaskan ayat 7 ya, aminu, hendaklah kalian beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa anfiku, dan hendaklah kalian berinfak mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dari rizki yang telah kami kuasakan kepada kalian. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, wa anfaku, serta berinfak, lahum, untuk mereka, ajrun kabir, balasan yang sangat besar. Ya. Jadi iman itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Maka salah satu amal soleh yang ada kaitannya dengan iman
adalah infak fi sabilillah, ya. Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah kuasakan, ya, kepada hambanya untuk dikelola, ya. Sebagian digunakan, sebagian diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau kemudian infak dengan dasar iman, apa kata Allah? Lahum, ya, untuk mereka ajrun, balasan kabirun, yang sangat besar sekali, ya. Ada orang yang ingin miskin dengan cara berinfak. Enggak miskin-miskin itu, ya. Ya. Namanya Abdurrahman bin Auf, ya. Dia beli kurma busuk, ya, supaya tidak laku dijual, dikasih juga nggak bakal mau, ya. Pengen jatuh miskin. Ternyata ada yang beli juga karena butuh kurma busuk dengan harga yang tinggi, ya. Jadi jangan takut miskin, ya. Jangan takut miskin gara-gara berinfak dan bersedekah. Ketika berbicara tentang infak, Allah menggunakan pertama kata apa? Diganti dengan 700 kali. Ya. Yang kedua, dilipat gandakan. Jadi lebih dari 700 itu. Dan yang ketiga, diluaskan, ya. Sudah tidak berbicara matematik lagi, diluaskan rezekinya. Jadi pertama diganti 700 kali, kemudian dilipat gandakan, kemudian diluaskan, ya. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'ana sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi ada kata diganti 700 kali. Ada kata dilipat gandakan, ada kata diluaskan, ya. Kemudian man wasaqa bikismillahi lam yatahammahu fir rizqi. Siapa yang percaya banget dengan rezeki yang dibagikan oleh Allah. Jadi Allah tuh nggak bakal salah membagi rezeki. Jadi kalau kita percaya banget kepada Allah bahwa Allah itu tidak akan salah membagikan rezeki kepada hambanya, lam yatahammahu fi rizki. Dia tidak akan dibikin pusing, dibikin bingung, dibikin susah dengan rezekinya. Jadi urusan rezekinya, ya, tidak membuat dia bingung, susah, ya. Kita kadang-kala masih susah kan, masih bingung mikiran rezeki. Gimana kalau pensiun, ya, dan lain sebagainya, ya. Padahal kalau kita percaya Allah itu selalu berbagi rezeki dengan hambanya dan tidak akan salah membagikan rezeki, ya. Sampai Nabi Sulaiman survei itu, ya. Seekor semut ditanya, ya, berapa banyak makanan yang kamu makan selama 1 tahun? Kata semut itu, ya, sekepal tangan engkau. Jadi semut itu makannya nggak banyak, ya. 1 kepal itu 1 tahun baru habis. Kalau begitu kamu jangan cari makanan. Selama 1 tahun makanan kamu saya jamin. Ya. Ya. Jadi dia kasih 1 kepal. Ya. Tapi ternyata pas 1 tahun dia datang lagi ke semut itu, ternyata enggak habis itu. Kenapa enggak habis? Sebab yang ngasihnya bukan Allah, engkau. Saya khawatir tahun depan enggak ngasih lagi, ya. Makanya saya sisakan, enggak dihabisin, ya. Ya. Jadi ada orang yang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Nah, siapa yang percaya banget, lebih percaya kepada rezeki yang Allah bagikan atau cara Allah membagi rezeki, dia tidak akan dibikin bingung, dibikin susah, bikin sedih, bikin pusing dalam urusan rezekinya. Ya. Ada berapa macam sih rezeki itu? Ya, kalau kita merujuk kepada beberapa hadis yang sahih dan Al-Quran, ternyata rezeki itu macam-macam itu. Ada rezeki yang baik, ya, yang dimohonkan oleh Rasul selepas sholat subuh, ya, setelah berzikir dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu setiap subuh itu, ya. Setelah sholat subuh dia berzikir, kemudian diselipkan doa itu, ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tersimpan di hati, yang menerangi hidup dan kehidupan. Ya. Kemudian apa lagi? Rizqan thayyiba, rizki yang baik. Bukan hanya halal tapi baik. Ya. Halal zatnya, baik sifat dan akibatnya. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi rizki yang baik itu rizki yang didapat dengan ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketika dipakai untuk ibadah dan amal soleh, ibadah dan amal solehnya mabrur, dinilai baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kata Syekh Albani, ya, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Kemudian derajatnya sahih. Ya. Yang kedua ada rizki yang luas. Ya. Nah ini amalan Ibnu Abbas. Ya. Ketika beliau minum air Zam-Zam. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berdoa ketika minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyib wa rizqan wasi'a, rizki yang luas. Ya. Jadi tidak hanya halal saja, tidak hanya baik saja, tapi tidak hanya sebatas materi. Ya. Wa shifaan min kulli da', serta obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Jadi mafhum muwafaqahnya apa? Bahwa air Zam-Zam itu ya bisa mujarab untuk dijadikan obat. Sebab air Zam-Zam itu ya, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang ketika dia meminumnya. Ya. Jadi kalau dia minum air Zam-Zam ingin kenyang, insya Allah kenyang. Kalau minum air Zam-Zam ingin disembuhkan dari penyakit oleh Allah, insya Allah sembuh itu. Ya, insya Allah sembuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi berdasarkan hadis ini dapat diambil faedah. Ya. Yang pertama, rizki memiliki makna yang luas, tidak sebatas materi. Ya. Ilmu dan kesehatan termasuk rizki juga. Ilmu yang bermanfaat itu rizki juga. Ya. Rizki yang luas. Yang kedua, bahwa air Zam-Zam memiliki khasiat sebagai obat. Ya. Yang ketiga, berobat setelah minum air Zam-Zam termasuk mustajab. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib dalam riwayat Bukhari. Ya. Saqaitu Rasulullah SAW min Zam-Zam wa huwa qaim. Aku pernah memberikan minum air Zam-Zam kepada Rasulullah dan Rasul meminumnya sambil berdiri. Ya. Kenapa? Ya, karena ternyata air Zam-Zam itu tidak merusak ginjal. Ya. Ya. Jadi kalau kita minum sambil berdiri, ginjal itu punya dua fungsi. Yang pertama menyaring, yang kedua menyerap. Ya. Jadi kalau airnya kurang higienis, airnya kurang sehat, apalagi makanan, ya, sambil berdiri, maka fungsi ginjal itu tidak berfungsi sebagai penyaring, tidak berfungsi sebagai penyerap, ya. Dan akhirnya bakal rusak, kemudian sakit. Tapi air Zam-Zam tidak, ya. Buktinya Rasul minumnya sambil apa? Sambil berdiri. Ya, inilah kelebihan air Zam-Zam dibandingkan dengan air yang lainnya. Makanya dalam riwayat Ahmad, Hakim dan Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas, ya, juga diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dari Jabir, Nabi SAW pernah bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Jadi air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Ya, minum air Zam-Zam itu mau apa? Mau menghilangkan haus, insya Allah hilang hausnya. Mau menghilangkan lapar, insya Allah hilang laparnya. Mau menyembuhkan penyakit, insya Allah. Ya, dengan wasilah air Zam-Zam Allah menyembuhkan dari sakitnya. Ya. Yang ketiga, rizki yang mulia. Ya, apa rizki yang mulia? Rizki yang mulia adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang benar-benar beriman. Ya. Imannya benar-benar iman. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo.
Ya. Jadi imannya itu benar-benar, ya. Dengan ditandai selalu berzikir kepada Allah, ya. Kemudian tilawah Al-Quran, bertawakal kepadanya, mendirikan sholat, dan kemudian berinfak. Ya. Jadi mendirikan sholat itu bagian dari tawakal. Berinfak juga bagian daripada tawakal. Mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rizki atau tawakal, kemudian tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah. Itu adalah ciri dan bukti orang yang imannya benar. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, berzikir bergetar hatinya sampai kemudian menangis, ya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, bukan hanya bertambah ilmunya saja, tapi bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam waktu yang sama dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Ya. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang senantiasa mendirikan salat, ya. Kemudian dari apa yang telah kami rizkikan, rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, sebagiannya yunfikun, mereka infakkan. Ulaika, mereka itulah kata Allah, hum, mereka al-mu'minuna, orang-orang yang beriman haqqan, yang sebenarnya. Lahum, pantas buat mereka mendapatkan 3 kebaikan, ya. 3 kebaikan. Yang pertama, darajatun inda rabbihim, derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, artinya dekat dengan Allah itu, ya, dekat dengan Allah orang yang beriman tuh kalau imannya benar. Yang kedua, wa magfiratun, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi dibacakan oleh Imam Rawatib itu, ya. Kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan dipanjangkan umurnya, ajalnya ditangguhkan itu. Yang kedua apa? Ya, akan disuburkan tempatnya, tidak akan kesulitan air, akan dimakmurkan hidupnya, dikelilingi oleh kebun dan sungai-sungai, dibanyakan hartanya, dibanyakan anaknya. Itu keajaiban istighfar itu, ya. Jangka panjang, aman dari bencana di dunia, aman dari azab neraka di akhirat. Lebih daripada itu, warizkun karim, dia akan mendapatkan rizki yang mulia. Di mana? Di sorga, rizki yang mulia itu, ya. Al-Anfal ayat 2 sampai 4, ya. Yang keempat, rizki yang tak terduga, ya, yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, ya. Makanya ada iman dan amal soleh, ada iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Jadi hidupnya nggak bakal buntu, hidupnya nggak bakal mentok, hidupnya nggak bakal bingung dan susah. Selalu Allah kasih jalan keluar. Lebih daripada itu, Allah akan ngasih kepadanya rizki dari yang tidak disangka-sangka. Ya, At-Tariq ayat 2 sampai 3, ya. Jadi mana tuh yang satu desa jadi miliarder semua, ya, gitu kan? Oh, itu ada yang beli mobil 10 dan sebagainya, tuh, ya. Itu tidak disangka-sangka, gitu kan? Ya, kalau sengaja dijual bukan ke Pertamina, mungkin nggak bisa beli mobil, apalagi bikin rumah dan sebagainya. Ya, ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Yang kelima, rezeki yang tetap, ya, tidak berkurang, ya. Apa itu? Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar, beribadah dan beramal soleh, ya. Sabar ketika, ya, diuji oleh Allah dengan rezeki yang sedikit, ya. Berusaha untuk cukup dengan rezeki yang sedikit, digunakan untuk ibadah dan amal soleh. Di antaranya adalah infak fi sabilillah. Ini jaminan Allah dalam surat An-Nahl 96. Ma indakum yanfad wa ma indallah bakin, kata Allah.
Jadi apa saja yang ada pada kamu sebanyak apapun akan habis itu. Tapi apa yang ada pada Allah tetap tidak akan berkurang, tidak akan habis. Ya. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Dan pasti akan kami balas siapa? Orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan pada waktu di dunia. Ya. Kemudian ada rizki yang terbaik. Ya. Ini rizki yang terbaik sengaja tempatkan di tempat yang terakhir karena judulnya adalah rizki yang terbaik yang Allah janjikan kepada hambanya. Apa itu? Kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan. Hiburan apapun tidak bisa mengalahkan kesenangan. Ya, jika dibandingkan dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Dan yang kedua, keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yang memenuhi panggilannya, yaitu beribadah, mencari nafkah, memperbanyak zikir kepada Allah pada hari Jumat itu. Ya. Jadi hari Jumat itu Allah akan ngasih rizki yang terbaik. Kenapa? Wallahu khairur razikin. Karena Allah sebaik-baik rezeki. Jadi ketika Rasul khutbah berdiri, ya, kemudian ada jual beli, para sahabat meninggalkan Rasul sedang berdiri. Artinya khutbah itu disunahkan berdiri. Tapi kemudian ya, ketertarikan mereka kepada bisnis jual beli, ya, itu ternyata ditegur oleh Allah kepada orang yang beriman. Ya, Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Katakan olehmu Muhammad, apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu, ya, dibandingkan dengan bersenda-gurau, bersenang-senang, ya, lebih baik daripada jual beli atau bisnis, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya setiap hari Jumat, ya, itu ada yang membaca surat Al-Jumu'ah dalam salat subuhnya untuk mengingatkan, karena Al-Quran itu peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau dipanggil pada hari Jumat untuk menunaikan ibadah Jumat, segera kamu datang ke tempat itu. Untuk apa? Untuk ibadah Jumat, mendengarkan khutbah, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Dzalikum wa dzarul bai'. Tinggalkan segala macam bentuk perniagaan, jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Tapi ternyata hari Jumat itu bukan hari libur. Hari Jumat itu hari kerja, hari ibadah, hari amal saleh. Makanya faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini setelah salat Jumat. Kamu bertebaran di muka bumi, kemudian cari, ya, karunia Allah. Tapi jangan lupa zikirnya tingkatkan. Padahal kita sudah sholat, sudah zikir, itu zikirnya lebih banyak lagi. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang yang beruntung, ya. Jadi rizki yang terbaik itu adalah kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Makanya wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi huwa khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri menyampaikan khutbah. Katakanlah olehmu Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan atau perdagangan, dan Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. Silakan nanti baca surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam. Nah, itu barangkali ada yang tanyakan sebelum ditutup? Ada? Ya, kalau tidak ada, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.